Nafisa Julia Ardana Putri dengan NPM 2023 8420 401. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Ginjawana Uce dengan NPM 2023 8420 406. Tahukah Anda bahwa kemasan plastik itu ada yang berbahaya loh? Kira-kira apa saja ya yang berbahaya dari kemasan plastik? Dan apa sih dampak dari pemakaian kemasan plastik secara berulang-ulang? Nah, untuk mengetahui mana plastik yang aman di saat kita gunakan, marilah kita simak video berikut ini. Ada 7 kode dalam kemasan plastik. Saat Anda membeli kemasan plastik, pernahkah Anda memperhatikan di bawah botol terdapat kode atau angka di dalam segitiga? Nah, sebenarnya kode angka tersebut menunjukkan angka untuk daur ulang dari jenis kemasan plastik tersebut. Dengan mengenal arti kode atau label pada kemasan plastik, kita dapat memilih dan menggunakan plastik sesuai kebutuhan, sehingga mampu minimalisir sampah dan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Kode angka 1 PET atau polyethylene terephthalate. PET atau polyethylene terephthalate adalah termoplastik serbaguna yang termaksud dalam kelompok polimer polyester. Jenis plastik ini merupakan termoplastik yang paling banyak didaur ulang jika dibandingkan dengan plastik lainnya. Hati-hati dengan kode plastik berangka 1 karena plastik jenis ini berbahaya dan hanya dirancang untuk sekali pakai. Bila terlalu sering dipakai, apalagi digunakan untuk menyimpan air hangat, apalagi panas, akan menyebabkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsigonik atau dapat menyebabkan kanker. Selain itu, akan meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri. Contoh seperti botol mineral, botol jus, botol soda, botol minyak goreng, tempat kosmetik, dan hampir semua botol minuman lainnya. Kode angka 2 HDPE atau High Density Polyethylene. HDPE atau High Density Polyethylene adalah polimer termoplastik jenis polyetilena yang terbuat dari proses pemanasan minyak bumi. Bersifat keras, tahan terhadap suhu tinggi, dan dapat dibentuk menjadi beragam benda tanpa kehilangan kekuatannya. Jenis botol ini biasa digunakan untuk botol susu, botol suplemen, dan tempat deterjen. HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang digunakan karena mampu mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau minuman di kemasannya. Kode yang ketiga PVC atau polyvinyl chloride. PVC atau polyvinyl chloride adalah klorinasi hidrokarbon berbentuk serbuk putih halus yang diklarifikasikan sebagai bahan termoplastik. Dihasilkan dari proses kimia yang dikenal dengan polimerisasi antara monomer vinyl klorida atau VCM dengan udara dan zat aditif yang menghasilkan resin PVC. PVC merupakan plastik yang sulit didaur ulang. Plastik ini biasa ditemukan pada plastik pembungkus atau cling wrap, pembuatan selang, pembungkus kabel, rame jendela, dan botol-botol.
PVC ini tidak boleh digunakan dalam menyiapkan makanan atau kemasan makanan. Dan bahan PVC ini tidak baik untuk kesehatan dan jika digunakan dapat merusak kesehatan serta dapat memicu terjadinya kanker. Kode angka 4 LDPE atau Low Density Polyethylene. LDPE atau Low Density Polyethylene adalah termoplastik yang terbuat dari minyak bumi, biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, botol-botol yang lembek, pakaian, dan lain-lain. Bahan plastik LDPE ini sulit dihancurkan, tapi dapat didaur ulang. LDPE baik untuk wadah makanan karena sulit bereaksi secara kimia antara wadah makanan dengan makanan yang dikemasan. Kode angka 5 PP atau propilane. PP atau propilane adalah termoplastik yang terbuat dari monomer propena atau propilena yang tahan lama, kaku dan berbentuk kristal. Kode angka ini adalah bahan plastik terbaik, terutama untuk tempat makanan dan minuman, terutama botol minum bayi. Biasa digunakan untuk botol plastik, gelas plastik, botol susu, mainan anak-anak, dan lain-lain. Nah, sebaiknya carilah bahan plastik dengan kode angka 5 bila membeli barang berbahan plastik, karena ini yang sangat baik bila digunakan. Kode angka 6 PS Polystyrene adalah sebuah polimer dengan monomer stirena, sebuah hidrokarbon cair yang dibuat secara komersial dari minyak bumi. Pada suhu ruangan, polystyrene biasanya bersifat termoplastik padat, dapat mencair pada suhu yang lebih tinggi. Biasanya digunakan sebagai wadah makanan sekali pakai. PS dapat mengeluarkan zat kimia yaitu sitiren yang dapat tercampur ke dalam makanan jika bersentuhan. Angka ke-6 ini juga berbahaya bagi kesehatan seperti otak, sistem reproduksi, dan sebagainya dalam jangka waktu yang panjang. Kode angka 7 Oether Polycarbon adalah suatu kelompok polimer termoplastik mudah dibentuk dengan menggunakan panas. Plastik jenis ini digunakan secara luas dalam industri kimia saat ini. Plastik ini memiliki banyak keunggulan, yaitu ketahanan tebal dibandingkan dengan plastik jenis lain, tahan terhadap benturan, dan sangat bening. Oether ini juga mempunyai 4 macam, yaitu SAN atau Styrene Acrylonitrile, yang kedua ABS atau Acryloid Butadiene Styrene, yang ketiga ada PC atau polikarbonat, dan yang terakhir ada nilon. Dapat ditemukan pada tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga, suku cadang mobil, alat-alat elektronik, dan kemasan plastik. Dampak pemakaian kemasan plastik secara berulang-ulang, tahukah Anda? Bahayanya kesehatan mengintai dari balik kemasan botol plastik yang diisi berulang-ulang, mulai dari iritasi kulit, gangguan hormon, saluran pernapasan, hingga kanker. Dan bukan hanya botol plastik saja loh yang sebaiknya tidak digunakan secara berulang-ulang. Produk plastik lain juga, wadah makanan, penutup makanan, hingga botol susu juga perlu dicermati loh. Nah, itulah 7 simbol atau kode dan jenis plastik yang perlu kalian ketahui. Bagi kalian yang masih menggunakan produk yang berasal dari bahan plastik, apakah kalian masih mau menggunakannya? Atau kalian lebih memilih memulai untuk meninggalkannya? Jika kalian masih mau menggunakan produk yang berasal dari plastik, maka terlebih dahulu kalian memeriksa tanda pada segitiga di bawah kemasan.
dan lihatlah kode atau angka di dalamnya.